kembali lagi bersama Gurumu Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pointing antena VSAT. Apa itu pointing antena VSAT? Yaitu mengarahkan antena VSAT atau antena parabola kita terhadap target satelit agar sinyal yang didapat akan lebih. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan ya, ada beberapa cara pointing antena VSAT. Di antaranya pertama ada pointing antena VSAT dengan metode manual atau grafik, yaitu mencari sudut azimut dan elevasi dengan plotting di gambar atau chart longitude dan latitude. Ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian dapat melihat di video kita sebelumnya di pojok kanan atas di bagian tanda seru ini, agar kalian mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi. Untuk summary-nya seperti itu. Jadi menentukan sudut, elevasi dan azimut menggunakan chart dan grafik, sehingga dapat menentukan sudut azimut dan elevasi dengan tepat. Nah, pada kesempatan kali ini Gurumu Channel akan membahas tentang pointing VSAT, namun dengan menggunakan cara yang kedua, pointing VSAT dengan software. Sebelum ditemukan smartphone, kita menggunakan cara yang masih manual dengan cara yang nomor satu. Tapi semenjak era digital kita dengan membawa perkembangan yang sangat pesat, kita mulai menggunakan software, terutama menggunakan software pada smartphone, sehingga lebih mudah penggunanya dan mobilitas sangat tinggi, sehingga dapat mempercepat para teknisi di lapangan dan engineer di lapangan. Cara instalasinya sangat mudah, cukup ikuti instruksi yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Jadi software ini menggunakan Android atau iOS, jadi digunakan untuk mobile phone. Langkah-langkah pertamanya adalah silahkan buka Play Store jika Anda menggunakan Android ya. Jadi tempat pencarian software atau aplikasi ada di sana. Kemudian jika menggunakan iOS, kalian dapat menggunakan Apple Store ya. Kita searching dengan keyword Sat Finder. Baik, setelah searching, kalian akan dihadapkan beberapa pilihan software yang sangat banyak di tampilan layar kalian. Hendaknya kalian pilih software yang ratingnya paling tinggi. Itu menandakan software tersebut paling recommended ya. Setelah sudah selesai, silakan kalian install aplikasi atau download ke dalam mobile phone kalian. Software siap dioperasikan. Kita akan mempraktekkan pointing VSAT dengan menggunakan software. Baik, sekarang kita sudah terbuka layar HP saya ya. Kali ini kita akan menginstal software khusus untuk pointing VSAT ya. Kita buka dulu, karena kita menggunakan Android ya, jadi kita buka Play Store, kemudian kita klik di kolom searching. Saya sudah pernah setting, ini kita demokan ulang Sat Finder ya, kalian ketik saja Sat Finder akan muncul seperti itu. Kemudian kita cari, maka akan muncul hasil dari searching kita seperti ini. Ada banyak sekali software untuk pointingnya. Di sini ada logo-logonya berbeda-beda dan tentu saja berbeda developer ya. Ini
atau pembuatnya. Ketika kita lihat suatu aplikasi seperti ini, kita searching, kalian lihat dari ratingnya. Di sini ada bintangnya, starnya. Paling bawah 3,9, 4,1 ya, 4,3, 4,4 paling besar. Yang lainnya ini 4,1, yang paling besar adalah 4,5 di sini. Site Finder dalam kurung Dispointer with this ya. Pembuatnya menggunakan nama Artem Kaspersky. Kita klik, kita install, kita pilih yang ratingnya tertinggi ya. Ini menandakan aplikasi ini banyak yang nilai bagus. Kita ambil Site Finder Dispointer, kita install ya, save saja. Sedang proses, kita tunggu hingga selesai. A few moments later. Baik, sekarang sudah selesai proses install kita di HP ya. Kemudian kita klik open ini. Kita buka aplikasinya, maka tampilan pertama adalah seperti ini. Dia akan muncul menu seperti ini ya. Di sana ada banyak kali pilihan ya. Kemudian kita pilih menu utamanya ya. Saya tunjukkan modenya ini. Pastikan GPS Anda enable seperti ini. Ada checkbox ya. Kita cek atau uncheck. Ketika kita cek, maka GPS akan otomatis enable. Lihat ini logonya ya. Kemudian ada pilihan atau menu target ya. Target type ini tipe targetnya, kita klik, berupa satelit atau arah ya. Tentu saja karena kita mencari satelit, kita pilih satelit ya, seperti ini. Kemudian satelitnya apa? Kita pilih tipe satelit yang kita inginkan, tergantung dari alat yang kita miliki. Misalnya kita beli antena parabola atau bisa, biasanya di sana tertera satelit apa yang digunakan. Misalnya ada India atau Measat, Koreasat ya, atau yang lainnya, banyak pilihan ya, Alpha atau apa, banyak ya. Yang sering digunakan saya pengalaman ada Measat, kita coba ini ya, terdeteksi ada 3 tapi koordinatnya semuanya sama nih ya. Kita pilih Measat, anggap saja target kita. Kemudian di sini ada map ya. Kita pilih tampilan dari map kita seperti apa ya. Kita klik, kita coba saja. Di sana ada normal ya. Maka tampilannya akan seperti ini, kita lihat. Nah, ini tampilan peta standar ya. Kemudian kita pilih tampilan satelit seperti ini. Nah, ini citra satelit ya. Jadi foto buminya saja seperti ini, dan tampak atas dari kamera satelit. Nah, foto dari atas saja tapi tanpa keterangan, ini foto satelit asli ya. Kemudian kita coba rubah ke tampilan yang lain. Tipenya ada terrain ya, ini tipe map standar ya. Nah, tipe map standar ada nama-nama tempat dan jalan. Kemudian kita pilih, saya lebih senang yang ini ya, hybrid, jadi gabungan antara citra satelit dengan map ya, map pada umumnya. Jadi ada nama jalan, daerah, tempat ya, seperti ini. Kemudian lokasi kita itu berada di mana? Kita berada di titik biru ini menandakan lokasi kita. Kemudian untuk pengarahan dari VSAT atau antena parabola kita kemana? Ke arah merah ini.
Yang lainnya ini rotasi, tidak terlalu di ini, hanya posisi layarnya aja, horizon atau vertikal ya. Kemudian ada koordinat, format, ini adalah formatnya seperti apa ya, jalannya, koordinatnya, 00 sekian derajat. Kemudian ada yang tipe kedua, 00 derajat, 00 tanda petik 1, 00 2 ya, seperti ini. Tampilan pertama seperti apa kita lihat. Nah, ini koordinatnya tipenya seperti ini. Kita pilih saja langsung tampilannya seperti ini ya. Ada dua jenis memang tampilannya koordinat. Kita pilih default dulu ya. Kemudian ada satuannya, kita pilih. Di sana ada dua pilihan, ada meter, ada feet. Kita Indonesia terbiasa dengan meter, kita pilih ini. Kalau orang luar negeri biasanya feet ya, kita pilih meter sesuai dengan keinginan kita. Nah, selesai pengenalan menu tadi. Di baris 3 ini adalah menu ya. Kemudian displaynya tadi sudah kita pilih-pilih seperti ini. Kita pilih yang sesuai keinginan kita ya. Kemudian apa saja yang ditampilkan di software ini? Ya, ada posisi VSAT yang sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Jadi posisi VSAT itu ada longitude dan latitude. Longitude-nya berapa sekarang? Yaitu 106,5 derajat. Sekian ya. 0,5 sekian derajat ya. Karena jika tampilan kita yang kemarin secara manual langsung saya tulis is, pada kondisi sesungguhnya tulisannya seperti ini. Tapi karena kita di Indonesia, posisi kita itu berada di timur ya, maka dari itu di sini sebenarnya is. Kemudian untuk latitude penulisannya, jika yang kita kemarin latihan menggunakan di video saya sebelumnya saat latihan ya, pencarian satelit secara manual, itu tertulis S, tapi pada layar kita sekarang tertulis minus ya. Minus ini menandakan jika kita lihat pada diagram vektor ada sumbu X, sumbu Y. Jika di sumbu X minus itu di kiri atau di west. Jika sumbu Y atau Y vertikal itu minus berada di bawah. Karena ini bicaranya bukan matematik yang ada plus minus, tapi bicaranya utara, selatan, barat, dan timur, jadi north, south, west, dan east ya. Jadi kondisi minus berada di bawah, berarti di mata angin yang south ya. Jadi di sini 6,1 sekian derajat south, atau ditulis minus ini seperti ini bisa ya. Jadi ini posisi VSAT, posisi stasiun bumi atau koordinat di bumi ya. Kemudian untuk pointingnya tidak perlu repot-repot menghitung lagi. Di sini sudah auto detectingnya, jadi otomatis. Jadi perhitungan kita yang kemarin itu sudah terbaca di sini. Ketika satelit sudah kita pilih koordinatnya di sini dan ya, di satelit apa, maka di Measat 3 ini tadi tulisannya 91,5 derajat east itu untuk longitude ya, sudah kita pelajari di video kita sebelumnya. Tentu saja 91,5 derajat east itu adalah longitude ya, satelit tidak punya latitude tapi longitude. Kemudian posisi VSAT adalah latitude dan longitude-nya yang di sini. Kemudian di sini ada azimut. Titik azimut adalah yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya juga. Jadi dia tampak atas dari antena. Jadi 360 derajat. Bentuknya lingkaran, sudutnya kita di mana? Atau kalau kita lihat di sini ya, Google Map ya. Ada utara, selatan, barat, dan timur. Kemudian ini arahnya serong ke sana, garis merah. Posisi kita berada di titik biru ini. Kemudian untuk yang arah pointingnya, arah pengarahan ke
ke posisi satelit itu di garis merah ini. Ya, jadi azimutnya di titik 291,58 derajat, ya, berada di garis merah ini. Kemudian untuk elevasi atau elevation, kemiringan dari disk dari antena parabola kita atau antena VSAT kita berada di 70,91 derajat. Tentu saja kita gunakan angle level ya, skala busur biasanya 70,91 derajat. Ini tampak samping, tampak atas ini azimut nih, dapat kita lihat. Kemudian tampak sampingnya biasanya elevasi, kemiringan dari kita lihat dari tampak samping. Azimut kita lihat dari tampak atas, putarnya kemana, ke berapa derajat, ternyata di 291 derajat. Kemudian untuk elevasinya berada di 70,91 derajat, jadi kemiringannya 70,91 derajat. Kita lihat dari samping, kemudian kita miringkan senilai 70,91 derajat. Agar lebih paham lagi, dapat kalian lihat di video saya sebelumnya ya. Dapat dilihat posisi kemiringannya seperti apa, azimut seperti apa. Ini karena kita menggunakan metode yang lain, software, maka saya buatkan video yang ini agar lebih mudah ya ketika di lapangan melakukan pointing antena VSAT atau antena parabola. Kita dapat menggunakan alternatif lain berupa software ini, sangat mempermudah. Di sana banyak aplikasi, pilih rating yang tertinggi. Pada saat saya buat video ini, rating yang tertinggi yang saya temukan yang ini ya, jadi SAT Finder dalam kurung disk pointer ya, jadi saya pilih yang ini. Apabila pada saat kalian mempraktekkan kemudian ada yang rating lebih tinggi atau lebih bagus, kalian dapat gunakan itu. Intinya apapun softwarenya, kita paham dulu basicnya, yang seperti yang saya buatkan video sebelumnya. Ada posisi VSAT terdiri dari latitude, longitude, kemudian posisi satelit ya, hanya longitude ya, di sini posisi satelit kita perhatikan. Nah, kolom yang sebelah kiri ini, garis yang sebelah kiri ini ada longitude, yang kanan adalah nama satelitnya ya. Kemudian yang hal penting lagi tadi azimut dan elevasi. Ada dua poin penting yang diperhatikan pada saat pointing VSAT, dan hasil akhirnya adalah pertama ada azimut, yaitu sudut tampak atas dari suatu antena VSAT, sehingga apabila kita lihat antena VSAT dari atas, maka sudut tersebut adalah lingkaran ya, dalam bentuk lingkaran. Sudutnya bisa berada di antara sudut tersebut dari 0 dari utara sampai ke 360 ya. Sudutnya berada di sana, kalian pilih. Seolah-olah kita lihat dari sudut atas, maka itu adalah sudut azimut. Kemudian yang kedua ada elevation atau elevasi, yang mana sudut elevasi adalah sudut atau kemiringan antena dari VSAT, atau apabila dilihat dari sudut tampak samping adalah itu adalah sudutnya ya. Apabila dilihat dari samping itu adalah sudut elevasi atau kemiringan dari antena VSAT. Untuk lebih jelasnya, kita sudah pernah menjelaskan di video praktikum Gurumu Channel pada video sebelumnya. Silakan kalian lihat di tanda seru di pojok kanan atas layar kalian. Di sana sudah saya jelaskan panjang lebar tentang poin penting dari azimut dan elevasi. Kelebihan menggunakan aplikasi atau software SAT Finder
Pertama, auto detect koordinat, mendeteksi koordinat secara otomatis karena sudah terhubung pada GPS mobile phone kalian. Jadi kalian tidak perlu susah-susah lagi mencari koordinat pusat kalian atau posisi kalian berada dengan browsing atau aplikasi yang lain. Dalam aplikasi Site Finder ini sudah include, ya, sudah ada di dalam fitur aplikasi tersebut. Next, ada auto calculation. Jadi menghitung otomatis sehingga dapat mempermudah pekerjaan kalian. Next, setelah ada auto detect coordinate dan auto calculation, dengan ada dua fitur tersebut, maka akan dapat mempercepat pekerjaan para engineer on-site atau technician di lapangan, karena waktu hitungan pada saat perencanaan pointing VSAT sudah otomatis digantikan oleh aplikasi tersebut. Jadi sudah hitung otomatis, maka waktu perhitungan sudah tidak ada lagi. Jadi akan membuat pekerjaan Anda lebih cepat daripada menggunakan cara manual. Sekian dari Gurumu Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya jika dirasa bermanfaat. Terima kasih.